Banyak warga desa Keramat yang tak berani memancing di sungai tua di ujung hutan. Bukan karena ikannya sedikit, tapi karena beberapa pemancing tak pernah kembali pulang. Sungai itu dikenal dengan banyak nama. Sungai Sunyi, Sungai Hitam, Sungai Tarik Balik. Setiap nama menyimpan cerita buruk. Ada yang bilang air sungainya punya arus yang berubah-ubah. Ada yang bilang suara plung di malam hari bukan ikan, tapi sesuatu yang muncul ke permukaan. Ada pula cerita tentang seorang pemancing yang dilempar kembali ke tepi sungai dalam keadaan tak bernyawa. Wajahnya pucat seperti direndam berhari-hari, padahal ia hilang baru semalam. Namun Andra, pemancing berpengalaman, tak percaya hal-hal begituan. Ia sudah memancing di berbagai tempat angker dan menurutnya semua hanyalah cerita untuk menakuti anak kecil. Tempat sepi itu spot emas, katanya pada dirinya sendiri sambil menyiapkan peralatan. Sore itu, ia memutuskan untuk pergi ke Sungai Tua. Hanya membawa pancing kesayangannya, umpan roti, kotak kecil berisi kail cadangan, senter kepala. Cuaca tidak terlalu gelap, tapi cukup redup karena pepohonan yang saling menutup di atas. Angin dari hutan terasa seperti hembusan nafas dingin. Saat Andra berjalan melewati pematang sawah menuju hutan, beberapa warga melihatnya. Mereka saling berbisik, tapi tak ada yang cukup berani untuk menahan. Seorang ibu tua hanya mengelengkan sambil berkata pelan, hampir tak terdengar. Kalau dia dengar suara manggil nanti, susah pulangnya. Andra menertawakan itu. Ia merasa warga desa terlalu percaya tahayul. Baginya, selama air mengalir dan ada ikan, ia akan baik-baik saja. Namun, begitu ia memasuki kawasan hutan, suara jangkrik mendadak sepi. Udara berubah berbeda, lebih lembab, lebih berat. Seolah hutan itu tahu seseorang baru masuk dan sedang memperhatikannya. Saat tiba di tepi sungai tua itu, Andra langsung merasakan hal yang tak bisa ia jelaskan. Sungainya berbeda. Airnya bukan sekadar gelap karena kedalaman atau tanah hitam. Bukan pula seperti air berlumpur yang sering ia lihat di spot liar. Air sungai itu hitam pekat, seperti tinta. Bahkan lampu kecil yang ia bawa tidak memantul sama sekali di permukaannya. Seperti cahaya ditelan sebelum sempat memantul balik. Namun anehnya, di bawah permukaan terlihat bayangan-bayangan besar bergerak cepat. Ikan, banyak sekali ikan, menyambar, memecah permukaan dengan percikan kecil. Kontras sekali dengan kesunyian sekitar. Andra tersenyum tipis. Hah, spot kayak gini biasanya jackpot. Ia menaruh tasnya, duduk di batu besar yang lembab, lalu mengaitkan roti ke kail. Ia melemparkan pancing, dan plup, umpan tenggelam. Namun setelah itu, semuanya membisu. Betul-betul hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung, tidak ada angin. Seolah seluruh hutan sedang menahan napas. Andra mulai merasa tidak nyaman. Ia melirik ke kiri kanan. Tidak ada siapapun. Hanya pepohonan tua, akar-akar menonjol, dan sungai hitam yang diam seperti kaca. Ia mengusap tengkuknya. Kulitnya merinding tanpa sebab. Ah, sugesti. Gumamnya sambil memegang joran. Tiba-tiba, sesuatu besar bergerak tepat di bawah kakinya, membuat batu tempatnya duduk bergetar sedikit. Andra terlonjak, namun ia melihat pancingnya. Senarnya tegang, ditarik ke bawah. Hah? Padahal baru naruh. Tanpa pikir panjang, ia menarik joran dengan kedua tangan. Tapi saat ia menarik, sesuatu menarik balik. Lebih kuat. Seperti ada tangan, atau sesuatu yang bukan ikan, memegang umpan di dasar sungai. Andra mengerutkan kening. Berat banget.
Senar menegang hingga hampir putus. Tiba-tiba dari arah air muncul suara lirih. Pelan, dalam. Jangan. Tarik. Suara itu bukan dari manusia di daratan. Suaranya keluar dari dalam sungai. Andra membeku. Napasnya tercekat. Tangannya masih memegang joran yang terus ditarik ke bawah. Dan suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Lepas. Kan. Suara seperti seseorang berbicara sambil menahan napas di dalam air. Andra tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap permukaan air hitam yang tak memantulkan apapun, kecuali bayangan dirinya yang perlahan menghilang. Padahal ia masih duduk di sana. Belum 5 menit Andra duduk. Tiba-tiba, ujung jorannya melengkung tajam. Tarikannya kuat, bahkan terlalu kuat. Andra refleks mengencangkan genggaman. Ikan besar, pasti patin monster. Gumamnya senang. Tapi perlahan, senyumnya memudar. Tarikannya bukan menggeliat seperti ikan, bukan gerakan acak khas hewan yang panik. Tarikannya halus, ritmis, seperti seseorang menarik tali dari bawah dengan 2 tangan. Benang pancing menegau lurus, tertarik ke bawah secara vertikal. Tidak menyamping, tidak berkelok. Tegak lurus, seperti ada yang memegang ujungnya. Air sungai yang hitam pekat itu mulai bergerak memutar. Buih kecil naik ke permukaan. Andra mulai gelisah. Sungai itu bagai mengeluarkan nafas dingin yang membuat bulu tengkuknya berdiri. Saat ia hendak menggulung, air tepat di depannya bergolak. Lalu muncul sesuatu. Untaian rambut panjang, hitam, basah, tebal, melilit benang pancingnya. Seperti rumput air, tapi jauh lebih halus dan lebih panjang. Rambut itu terangkat perlahan, mengikuti benang, menempel, melilit, dan terus menjalar ke arah tangannya. Andra spontan berteriak kecil dan menarik diri ke belakang. Dengan gemetar, ia merogoh pisau kecil di sakunya dan memotong senar pancing. Begitu putus, rambut itu jatuh kembali ke air, lalu hilang ke dalam kegelapan di bawah permukaan. Hening. Tidak ada suara, hanya degup jantung Andra yang berdentum keras sampai ke telinganya. Ia mengambil tasnya, siap berlari pergi. Namun baru 1 langkah, air yang hitam itu bergetar. Lalu, terdengar suara lirih, lembut, basah, serak, suara perempuan. Tapi suaranya berasal dari dalam air, bukan dari permukaan. Mas, umpannya enak, kasih lagi. Andra membeku. Ia tidak berani menoleh, tidak berani melihat kembali ke sungai yang semakin gelap. Namun suara itu mendekat, seperti bergeser tepat di bawah batu tempatnya berdiri. Mas, sini lagi. Aku belum kenyang. Sungai itu seolah hidup, seolah memanggilnya dengan nada manja yang membuat tubuhnya merinding. Andra menelan ludah, kakinya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ia bukan pemancing di tempat itu. Ia adalah umpan. Andra berlari tanpa menoleh, lututnya gemetaran, napasnya memburu. Setiap bayangan pohon di sepanjang jalan serasa ingin meraih kakinya. Saat ia hangbih mencapai jalan tanah menuju pemukiman, sebuah suara berat menghentikannya. Andra! Seseorang muncul dari arah sawah, seorang pria tua penjaga ladang yang sering ia lihat saat lewat.
Pria itu langsung menggenggam bau Andra, keras, seolah takut ia menghilang juga. Kamu memancing di Sungai Keramat? Suaranya bergetar, lebih karena ngeri daripada marah. Andra mengangguk, setengah terhuyung, napasnya terputus-putus. Di sana ada sesuatu, Pak. Rambut dari bawah air. Wajah pria itu memucat seketika. Ia menarik Andra ke dekat gubuk kecil tempatnya biasa beristirahat, memastikan tak ada warga lain yang mendengar. Suaranya merendah, seperti sedang mengulang rahasia yang sudah lama dikubur. Dulu, sekitar 20 tahun lalu, ada seorang perempuan datang ke sungai itu malam-malam. Ia mencari suaminya yang hilang saat memancing. Andra menelan ludah, tenggorokannya kering. Katanya si suami dapat ikan besar, tapi tak pernah pulang. Lanjut pria itu. Perempuan itu menyusuri tepi sungai dengan lampu kecil, tapi air di sana gelap, seperti lubang tanpa dasar. Andra merinding, bulu kuduknya meremang. Lalu ibu itu terpeleset. Suara pria itu melemah. Ia jatuh ke air. Warga cuma menemukan lampunya mengambang. Tubuhnya tak pernah muncul. Keheningan menekan dada Andra. Orang bilang pria itu mendekatkan wajah. Roh perempuan itu masih menyisir sungai, mencari siapa saja yang dianggap mirip suaminya. Andra tersentak. Ingatannya berputar cepat. Tarikan halus di benang pancing, rambut panjang yang melilit dengan lembut, dan suara lirih dari dalam air. Tapi rambut itu tadi, suara Andra pecah, nyaris berbisik. Itu apa? Pria tua itu menghela napas panjang dan berat. Tatapannya tajam, seperti memastikan Andra benar-benar mengerti. Itu bukan rambut ikan, katanya pelan, tegas. Itu rambut manusia. Andra merasakan seluruh punggungnya dingin seperti ditimpa air sungai. Dan untuk pertama kalinya sejak memancing bertahun-tahun, ia benar-benar menyesal membawa kailnya ke tempat itu. Malam itu, Andra terjaga meski tubuh terasa sangat lelah. Matanya berat, tapi pikirannya terus kembali pada rambut yang muncul dari sungai dan suara perempuan itu. Ia memaksa tidur, namun hawa kamar terasa aneh. Lembab, dingin, seperti berada di pinggir sungai. Lalu terdengar suara pelan. Tik, tik, tik. Andra mengernyit. Tetesan air. Ia bangun dan meraba lantai. Basah. Lebih basah dari sekedar tetesan AC atau rembesan dinding. Airnya dingin sekali, seolah baru diambil dari sungai. Perlahan, ia menyalakan lampu ponsel. Cahaya putih itu memantul pada lantai yang mengkilap dan membuat Andra terbelalak. Air itu tidak menggenang. Airnya membentuk jejak kaki. Panjang, kurus, dan mengarah dari jendela menuju pintu kamarnya. Jejak kaki itu berhenti tepat di depan pintu, seakan seseorang sedang berdiri di baliknya. Andra mundur otomatis. Napas tercekat. Kemudian, kriek. Pintu kamarnya bergetar pelan, seperti dicakar dari luar. Suara air menetes makin cepat, seperti seseorang yang sedang meneteskan rambut basah. Andra menahan napas. Hening. Lalu terdengar suara perempuan itu. Pelan, serak, seperti berbicara dari tenggorokan yang penuh air. Mas, umpannya mana? Andra menutup mulutnya supaya tidak bersuara. Namun suara itu makin dekat, seolah menempel di daun pintu. Aku lapar, kasih aku lagi. Lampu ponsel Andra tiba-tiba berkedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, Andra bisa mendengar sesuatu menetes, lalu menyeret. Seperti rambut basah diseret di lantai, tepat di depan pintunya. Saat pagi tiba,
Andra berharap semua yang ia alami semalam hanyalah mimpi buruk akibat lelah. Cahaya matahari menembus jendela rumahnya, tetapi hawa dingin yang menempel di kulitnya sejak malam masih belum hilang. Ia mengambil napas panjang, lalu berjalan ke gudang kecil di belakang rumah, tempat ia menyimpan ember umpan yang dibawa ke sungai. Sebelum pintu gudang dibuka, hidungnya sudah menangkap bau amis yang menusuk. Bukan bau ikan, bukan bau sungai, tapi bau daging basah yang lama terendam. Andra merinding. "Jangan bilah," bisiknya. Dengan gemetar, ia mendorong pintu. Cahaya pagi menerobos masuk, langsung mengenai ember biru di sudut ruangan. Andra mendekat, dan ia terpaku. Di dalam ember itu, harusnya berisi sisa roti umpan, kini penuh dengan rambut panjang, hitam, basah, dan kusut. Ada helai-helai yang melilit, ada yang seperti tercabut paksa. Masih ada akar putih di ujungnya. Bau anyir bercampur tanah sungai menyeruak keluar. Andra mawal. Ia memegang dinding agar tidak jatuh. Namun yang membuatnya benar-benar kehilangan warna wajah adalah bagian dasar ember. Ia melihat bekas jari, jejak jari panjang, menekan dinding ember meninggalkan noda air suram. Seolah-olah ada seseorang yang memasukkan tangan, mengaduk rambut itu perlahan, semalaman. Andra mundur. Tiba-tiba ada suara tetesan air jatuh di belakangnya. Tik, tik, tik. Ia menoleh cepat. Dari langit-langit gudang, air menetes terus-menerus. Padahal tidak hujan dan atapnya tidak bocor. Namun tetesan itu jatuh tepat ke punggungnya. Dingin, seperti dari dasar sungai. Andra mengusap tengkuknya. Tangannya basah, tapi bukan air biasa. Terdapat sehelai rambut panjang menempel di telapak tangannya. Jantungnya serasa berhenti. Lalu dari arah dalam ember terdengar suara kecil, seperti bisikan dari air. "Kasih umpan lagi, Mas," gitu. Suaranya halus, basah, tercampur desah napas. Andra terlonjak mundur hingga menabrak pintu gudang. Ia langsung menutupnya keras-keras. Nafasnya mengacau, tubuhnya gemetar. Ia tahu satu hal, perempuan itu sudah mengikuti pulang, dan ia belum selesai meminta sesuatu. Andra duduk gelisah di ruang kecil milik Pak Dharma. Bau menyan tipis memenuhi ruangan. Dukun tua itu menyalakan dupa sambil berulang kali melirik ember yang Andra bawa. Ember yang berisi gumpalan rambut basah. Begitu mendengar cerita lengkapnya, wajah Pak Dharma langsung memucat. "Kamu sudah memberi umpan padanya," katanya lirih. "Sekarang ia menganggap kamu pemancing yang hilang itu." Andra tersentak. Apa maksud Pak? Saya cuma mancing sebentar." Pak Dharma memejamkan mata lama, seperti tak ingin berkata apa yang ia tahu. Akhirnya ia membuka mulut. "Roh perempuan itu meninggal karena mencari suaminya di sungai itu. Suaminya hilang duluan dan tubuhnya tak pernah ditemukan." Ia menunjuk ember. "Saat kamu lemparkan umpan, roh itu pikir kamu memancing untuknya. Kamu dianggap pasangan yang pulang." Darah Andra serasa berhenti mengalir. "Jadi, rambut ini?" "Itu miliknya." Suara Pak Dharma bergetar. "Dia memberi balasan atas umpanmu. Itu bentuk ikatan." Andra menelan ludah. Tubuhnya seketika dingin. Pak Dharma berdiri, mengambil seikat rumput kering, tali dari serat pohon, dan kendi berisi air sungai. "Kamu harus mengembalikan hutang itu," katanya. "Kalau tidak, dia akan terus menuntutmu sampai kamu ikut ke dasar sungai." Andra gemetar. "Bagaimana caranya?" Pak Dharma menatapnya serius.
Kita harus kembali ke sungai itu malam ini. Andra mengeleng keras. Tidak, dia bicara ke saya di malam hari. Dia datang ke kamar saya. Pak Dharma menepuk bahunya, keras namun penuh keyakinan. Justru karena itu kita harus lakukan sebelum malam berikutnya. Kalau tidak, begitu matahari terbenam nanti, dia akan datang lagi, tapi bukan mengetuk pintu. Ia mendekat, suaranya hampir berbisik. Dia akan masuk. Andra terdiam. Di luar rumah Pak Dharma, angin sore tiba-tiba berhenti, seperti sungai itu mendengar percakapan mereka. Dandra belum tahu bahwa ritual yang menunggunya jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkannya. Malam itu udara terasa berbeda. Awan bergerak cepat menutupi bulan, seolah langit ikut menahan napas. Andra berjalan di belakang Pak Dharma dan penjaga ladang, Pak Jaya. 3 obor kecil menyala redup, hanya cukup menerangi langkah mereka di jalur tanah menuju sungai. Semakin dekat, bau amis menusuk hidung. Bukan bau sungai, tapi bau darah segar. Sesampainya di tepi air, Andre hampir muntah. Air sungai yang kemarin hitam pekat kini berubah merah gelap, seperti genangan darah yang tak pernah kering. Di permukaan, busa kecil berwarna putih muncul dan pecah perlahan, seperti napas seseorang yang terengah di bawah permukaan. Pak Dharma bergumam pelan. Dia sudah tahu kita datang. Andra menelan lugah. Pak Dharma lalu mengeluarkan sesuatu dari kain hitam. Sebuah kain kafan kecil digulung dan diikat benang merah. Ini penutup jalur. Kalau berhasil, dia tak akan mengikutimu lagi. Kalau gagal, ia menatap Andra, tajam dan kosong. Dia akan menarikmu masuk. Andra mengangguk meski tubuhnya gemetar. Pak Dharma mengikat kain kafan kecil itu ke kail pancing Andra. Umpan itu dingin, lembab, dan terasa seperti kulit manusia. Lempar Ndro, dan apapun yang terjadi, jangan lepaskan benangnya. Andra melempar kail. Plung, kain kafan itu tenggelam perlahan. Beberapa detik, hening. Lalu, cekrek. Benang pancing tiba-tiba menegang keras, seperti disambar sesuatu dari bawah. Air sungai bergolak, gelembung naik ke permukaan. Lalu dari tengah pusaran merah itu muncul tangan pucat, kurus dengan kuku panjang retak-retak. Tangan itu meraba-raba benang pancing, lalu menggenggamnya erat. Andra merasakan dingin luar biasa merambat dari benang ke tangannya. Lalu muncul wajah perempuan. Rambutnya panjang, menempel basah di wajah. Matanya putih kosong tanpa iris. Kulit wajahnya mengelupas di beberapa sisi. Air terus mengalir dari hidung dan mulutnya, seperti ia masih tenggelam. Suaranya lirih, pecah, dan terdengar seperti dari dasar air. Mas, jangan tinggalin aku lagi. Aku sudah masakan umpannya. Andra bermetar. Perempuan itu mendekat, merangkak melalui permukaan air seolah air itu padat. Tangan pucatnya bergerak, mencoba menyentuh kaki Andra. Pak Dharma segera membakar kemenyan. Asap tebal mengepul, memutar di sekitar mereka. Kembalilah ke tempatmu, seru Pak Dharma sambil membaca mantra cepat dan keras. Perempuan itu menjerit. Jeritannya seperti suara air mendidih, bergelombang, meletup dan menyakitkan telinga. Sungai bergetar, air merah terangkat seperti ombak kecil. Tangan perempuan itu mencakar udara, mencoba meraih Andra. Mas, jangan tinggalin aku lagi. Aku sudah masakan umpannya. Pak Dharma melempar sesajen ke sungai dan menekan bahu Andra. Tarik benangnya, sekarang, tarik. Andra menarik dengan seluruh tenaga. Perempuan itu semakin jauh, semakin kabur, suaranya melemah, hilang. Dan dalam sekejap, ia tenggelam ke dasar sungai, lenyap tanpa meninggalkan riak sedikit pun. Hening. Air sungai perlahan berubah kembali menjadi jernih. Pak Jaya menarik napas lega. Lututnya hampir roboh. Pak Dharma berkata pelan, jalurnya sudah ditutup. Untuk sementara. Andra tak bisa menjawab. Tangannya masih gemetar. Karena saat perempuan itu tenggelam, ia mendengar bisikan terakhirnya, pelan sekali, tapi jelas. Kalau Mas mancing lagi,
aku ikut. Beberapa minggu berlalu sejak ritual itu. Andra mulai bisa bernapas lega. Tubuhnya kembali kuat. Mimpinya tak lagi dipenuhi suara perempuan dari dasar sungai. Ia mulai memancing lagi, tapi hanya di kolam warga atau sungai kecil dekat rumah. Tidak pernah sendirian. Tidak pernah dekat hutan. Orang-orang mengira ia sudah sembuh total. Andra sendiri pun hampir percaya. Hampir. Suatu malam, saat hujan gerimis turun tipis, Andra terbangun karena suara tik, tik, tik. Suara tetesan air. Ia kira itu hujan bocor. Namun, suara itu tidak datang dari atap, melainkan dari arah kamar mandi. Andra membuka pintu kamar perlahan. Lampu lorong temaram. Rumah hening. Tik, tik, tik. Ia mendekat. Lantai kamar mandi basah, tapi airnya tidak menyebar, melainkan terkumpul di satu titik, seperti ada seseorang berdiri lama di sana. Andra merinding. Ia menutup pintu cepat-cepat. Beberapa hari setelahnya, ia mencoba memancing di kolam dekat pasar Pueblo. Banyak orang di sana, jadi ia merasa aman. Baru 5 menit melempar kail, benang pancingnya bergerak. Tapi bukan seperti ikan menyambar. Gerakannya pelan, halus, seperti jari yang menyentuhnya perlahan. Andra gemetar. Ia menarik kail. Kosong. Namun benangnya basah. Bukan oleh air kolam, tapi oleh sesuatu yang lebih dingin, seperti air sungai hutan itu. Seorang pemancing tua melihat wajah Andra yang pucat. "Mas, kenapa? Ketarik ikan ya?" Andra menggeleng. Tapi ia tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam berikutnya, saat ia hendak tidur, Andra menutup mata. Baru saja ia mulai terlelap, ada bisikan nyaris tak terdengar. Dekat. Sangat dekat. "Mas, umpannya mana?" Andra terbangun dengan napas tercekik. Kamarnya dingin. Sangat dingin. Ia yakin apapun yang dulu tenggelam di sungai tua itu belum benar-benar pergi. Bahkan mungkin mengikutinya. 3 bulan setelah kejadian itu, Andra mulai berani hidup normal. Setidaknya, ia berpura-pura normal. Hingga suatu sore, ketika ia sedang duduk di warung kopi dekat balai desa, seorang pemancing muda datang sambil membawa pancing baru. Usianya mungkin 19-20 tahun. Wajahnya antusias. "Bang, bener ya, di Sungai Keramat ikannya galak. Saya tadi lewat, kayaknya ada ibu-ibu di pinggir sungai manggil saya. Suruh saya lihat umpannya." Semua warga yang mendengar itu langsung diam. Ada yang menunduk, ada yang buru-buru membayar dan pergi. Andra merasa darahnya turun ke kaki. Ibu-ibu, suara Andra pecah. Pemancing muda itu mengangguk santai. "Iya, rambutnya panjang banget, basah. Saya kira dia jual umpan, tapi wajahnya pucat. Terus dia bilang, 'Mas, sini, coba kasih umpannya.' Gitu." Andra berdiri begitu cepat sampai kursinya terguling. "Jangan ke sana lagi," serunya. Pemuda itu terkejut. Warga lain berbisik, ketakutan lama mereka muncul kembali. Namun, Andra tak bisa menjelaskan lebih jauh. Lidahnya seperti terkunci oleh rasa bersalah. Malam itu, rumah Andra kembali terasa lembab. Udara seperti berbau lumpur sungai. Ia menutup semua jendela, menggantungkan doa dari Pak Dharma. Namun, tepat pukul 1:13, ponselnya bergetar. Pesan WhatsApp. Nomor tak dikenal. Tanpa nama. Andra membuka dengan tangan gemetar.
Isi pesannya hanya satu foto. Foto seseorang berdiri di pinggir Sungai Keramat. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat keabu-abuan. Bajunya menempel seperti baru terendam air. Di tangannya tergenggam senar pancing Andra yang ia potong malam kejadian dulu. Lalu, di bawah foto itu, tertera tulisan, "Mas, aku udah nemu pemancing baru, tapi umpanmu belum aku kembalikan." Setelah itu, terdengar suara tetesan air. Tik, tik, tik. Andra menoleh. Di ujung kamarnya, ada genangan kecil membentuk jejak kaki basah menuju kasurnya.